Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari matematika pengantar belajar fisika sistem persamaan linear. Oke, yang pertama kita pelajari adalah sistem persamaan linear satu variabel. Tujuan kita mempelajari materi ini untuk memodifikasi persamaan hingga mendapatkan variabel yang dicari. Contoh, jika suatu persamaan A sama dengan B kuadrat ditambah C dikurang D, oke, tentukan nilai variabel C. Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita tulis dulu persamaannya, di mana tadi persamaannya kita temukan A sama dengan B kuadrat ditambah C dikurang D. Selanjutnya kita pindah ruaskan untuk B kuadrat ke ruas kiri. Nah, yang dulunya positif, kalau pindah ruas berarti berubah jadi negatif. Berarti bisa kita buat A dikurang B kuadrat sama dengan C dikurang D. Kemudian karena variabel C yang dicari, berarti variabel D yang di sebelah kanan ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Nah, berarti kita temukan A dikurang B kuadrat ditambah D sama dengan C. Karena yang awalnya di sini negatif, kalau pindah ruas jadi positif. Berarti variabel C itu sama dengan A dikurang B kuadrat ditambah D. Contoh kedua, jika suatu persamaan A sama dengan B kuadrat dikali C dikurang D, oke, tentukan nilai variabel C. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tulis dulu persamaannya. A sama dengan B kuadrat dikali C dikurang D. Nah, kemudian kita pindah ruaskan B kuadrat ini ke ruas kiri. Karena di sini perkalian, berarti kalau pindah ruas jadi pembagian. Berarti kita temukan A dibagi B kuadrat sama dengan C dikurang D. Oke, karena variabel C yang dicari, berarti kita pindah ruaskan variabel D yang di sebelah kanan ini ke sebelah kiri. Yang dulunya negatif, berarti berubah jadi positif. Berarti kita temukan A dibagi B kuadrat ditambah D sama dengan C. Berarti variabel C sama dengan A per B kuadrat ditambah D. Sekarang kita membahas contoh soal ketiga. Jika suatu persamaan AB sama dengan 3C kuadrat D dibagi 11E dikali F dikurang G. Tentukan nilai variabel C. Berarti yang ditanya di sini adalah variabel C. Untuk penyelesaiannya, seperti biasa kita tulis ulang persamaannya. Kemudian kita pindah ruaskan untuk penyebut yang di sebelah kanan, kita kalikan ke sebelah kiri. Jadi bisa kita temukan AB 11E sama dengan 3C kuadrat dikali D dikali F dikurang G. Karena variabel C yang dicari, berarti semua variabel dan angka yang ada di ruas kanan ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, kecuali dari yang C kuadrat. Karena di sini semuanya perkalian, berarti kalau pindah ruas jadi pembagian. Berarti kita temukan AB kali 11E dibagi dengan 3D dikali F dikurang G sama dengan C kuadrat. Biar nampak rapi, persamaan ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. C kuadrat sama dengan AB kali 11E dibagi 3D dikali F dikurang G. Sama persamaan yang di atas. Kita fokusnya tadi mencari variabel C. Nah, berarti kita hilangkan kuadratnya ini. Untuk menghilangkan kuadrat, berarti ruas yang di sebelah kanan ini harus kita akarkan. Berarti kita temukan C sama dengan akar dari AB dikali 11E dibagi 3D dikali F dikurang G. Kemudian kita bahas contoh keempat. Jika suatu persamaan T sama dengan 3M besar dikali M kecil dibagi 8M besar ditambah M dikali G. Tentukan nilai variabel M kecil. Untuk penyelesaiannya, yang pertama seperti biasa kita tulis ulang persamaannya. Kemudian penyebut dari ruas kanan ini kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Berarti kita kalikan. Nah, kalau kita kalikan berarti hasilnya
T8M besar ditambah dengan TM kecil sama dengan 3M besar dikali M kecil dikali G. Karena di sini fokus kita adalah variabel M kecil, kita pindah ruaskan untuk yang ada variabel M kecil. Kita temukan di sini T8M sama dengan, yang ini pindah ruas, yang ini tetap 3M besar dikali MG dikurang TM kecil. Karena ada sama-sama di sini variabel M kecil, berarti bisa kita keluarkan. Karena variabel M kecil yang dicari, berarti kita pindah ruaskan ini ke ruas kiri. Berarti kita temukan T8M besar dibagi dengan 3MG dikurang dengan T sama dengan M kecil. Berarti variabel M kecil sama dengan T8M besar dibagi dengan 3MG dikurang T. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Kita bisa menggunakan metode substitusi atau eliminasi untuk memodifikasi persamaan hingga mendapatkan variabel yang dicari. Contoh, diketahui persamaan berikut ini. Persamaan pertama, M1P0 sama dengan M1P1 ditambah M2P2. Kemudian persamaan kedua, P2 dikurang P1 sama dengan E0. Di mana pertanyaannya, tentukan nilai P1 dan P2 dinyatakan dalam M1, M2, dan E. Berarti nanti persamaan P1 dengan P2 ini hasilnya harus ada variabel M1, M2, ataupun E. Seperti itu maksud pertanyaan soalnya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita modifikasi persamaan 2 menjadi P2 dikurang P1 sama dengan E0. Ini tadi persamaan kedua. Kemudian kita ubah menjadi P2 sama dengan E0 ditambah P1, di mana P1-nya ini kita pindah ruaskan ke kanan. Yang dulunya negatif berubah jadi positif. Ini kita buat sebagai persamaan ketiga. Untuk langkah selanjutnya, kita substitusikan persamaan 3 ini ke persamaan pertama. Berarti kita tulis dulu persamaan pertama. Di mana persamaan pertama tadi, M1P0 sama dengan M1P1 ditambah M2P2. Kemudian kita substitusikan persamaan ketiga. Berarti kita lihat di sini persamaan ketiga itu adalah nilai V2. Berarti persamaan pertama ini kita gantikan P2-nya dengan persamaan ketiga. Jadi hasilnya seperti ini. M1P0 tetap, kemudian sama dengan M1P1 di sini masih tetap ditambah M2 dikali dengan P2, di mana P2-nya kita ganti menjadi E0 ditambah P1. Untuk selanjutnya kita kalikan ke dalam, berarti M1P0 sama dengan M1P1 ditambah, ini tetap ya, M2, di mana di sini kan kita kalikan ke dalam, berarti M2E0 kemudian ditambah dengan M2P1. Karena variabel P1 tadi yang dicari, berarti di sini variabel yang di sebelah kanan ini kita pindah ruaskan yang ini saja ke ruas kiri. Berarti kita temukan M1P0, variabel yang ini positif, berarti pindah ruas berubah menjadi negatif. Berarti M2E0 sama dengan M1P1 ditambah M2P1. Karena variabel P1 tadi yang dicari, berarti ini kita keluarkan P1-nya. Berarti persamaannya kita buat M1P0 sama dengan M2E0 ini tetap sama dengan M1 ditambah M2 dikali dengan P1. Kalau sudah seperti ini, berarti M1 ditambah M2 ini kita pindah ruaskan ke kiri. Berarti hasilnya kita temukan P1 sama dengan M1V0 dikurang M2E0 dibagi dengan M1 ditambah M2. Karena ini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Variabel P1 sudah kita temukan. Sekarang kita mencari variabel P2. Untuk mencari variabel P2, kita substitusikan persamaan P1 yang ini ke persamaan ketiga. Yang ini.
Berarti persamaan ketiga kita tulis dulu, yaitu nilainya P2 sama dengan E P0 ditambah P1 yang ini. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan P1. P1 nilainya yang ini. Oke, jadi kita temukan P2 sama dengan E P0 tetap ditambah dengan P1-nya nilainya kita masukkan sebesar M1 P0 dikurang dengan M2 E P0 dibagi dengan M1 ditambah M2. Langkah selanjutnya kita perhatikan yang di ruas kanan ini. Oke. Nah, jadi di ruas kanan ini kita samakan dulu penyebutnya, di mana E P0 ini kita harus kalikan dengan M1 ditambah M2 untuk menyamakan penyebutnya. Nah, jadi kita temukan E P0 yang ini, oke, dikali dengan M1 ditambah M2 dibagi M1 ditambah M2. Nah, ini kita dapatkan dari penyebut yang di sini. Oke. Kemudian ditambah dengan tetap M1 P0 dikurang M2 E P0 dibagi dengan M1 ditambah M2. Oke, kemudian kita kalikan ke dalam E P0 ini. Nah, berarti kita temukan M1 E P0, oke, ditambah dengan M2 E P0 dibagi dengan M1 ditambah M2. Kemudian yang di sini tetap ditambah M1 P0 dikurang M2 E P0 dibagi dengan M1 ditambah M2. Sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama, berarti bisa kita tuliskan seperti ini. M1 E P0 ditambah M2 E P0, ini pembilang yang di sini. Kemudian pembilang yang ini kita tuliskan ditambah dengan M1 P0 dikurang M2 E P0. Kemudian karena sama penyebutnya berarti kita buat M1 ditambah M2. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita perhatikan untuk M2 E P0 di sini sama dengan M2 E P0. Nah, di sini positif, yang di sini negatif. Berarti bisa kita kurangkan, hasilnya adalah 0, hilang. Berarti yang ditinggal di sini adalah M1 E P0 ditambah dengan M1 P0 per M1 ditambah M2. Kemudian kalau kita perhatikan di sini M1 E P0 ditambah M1 P0 ini sebenarnya sama, cuma yang di sini ada E-nya. Nah, kalau kita keluarkan M1 P0-nya, berarti kita temukan persamaannya E ditambah 1 dikali M1 P0 dibagi M1 ditambah M2. Oke. Nah, jadi inilah jawabannya.